depan saya sudah ada yang akan interupsi. Kita akan batasi sebanyak 5. Untuk interupsi pertama, saya persilakan Bapak Abdul Fikri. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua, pimpinan DPR RI yang saya hormati, langsung saja kenapa interupsi ini disampaikan di rapat paripurna, karena ada amanat dari periode lalu yang kebetulan satu dipimpin oleh pimpinan Pak Utut Adianto, kemudian yang kedua dipimpin oleh Ibu Ketua, yaitu tentang honorer. Jadi pada periode lalu 438.000 honorer akan diselesaikan. Itu komitmennya seperti itu dari beberapa kementerian. Dan 157.000-nya adalah guru. Sudah diselesaikan 37.000 diterima P3K. Tetapi SK-nya baru 2 tahun. Sehingga sebagai laporan disampaikan di rapat paripurna hari ini, ada beberapa yang sudah diterima P3K pada yang lalu itu meninggal dunia. Sehingga tidak sempat mendapatkan SK itu. Atau sudah masa pensiun. Sehingga begitu menerima SK kemudian langsung pensiun. Kemudian ada rekrutmen selanjutnya. Jadi komitmennya sebagaimana disampaikan oleh Ibu Ketua dulu, ini diselesaikan. Akhirnya oleh beberapa kementerian membentuk Panselnas dan direkrut 1 juta P3K. Dan setelah 1 juta P3K, laporan terakhir adalah ada 925.637 pelamar. Kemudian lulus 293.860. Ini lulus dan dapat formasi. Yang sampai sekarang sedang menunggu adalah 193.954 guru lulus tetapi tidak mendapatkan formasi. Dan laporan dari daerah bahwa sampai hari ini 2022 ada beberapa daerah yang berkomitmen atau mengumumkan bahwa tidak akan lagi menerima formasi P3K. Saya kira bukan salah guru yang sudah pertama menuntut mereka untuk menjadi PNS harga mati. Kemudian sesuai dengan rapat gabungan DPR, mereka mau menerima. Jadi mereka akan diangkat menjadi ASN, 1 PNS, yang kedua P3K. Dan mereka menerima, mereka juga tes, tetapi kondisinya bahwa 293.860 itu dapat formasi, tapi sampai sekarang 193.954 belum ada formasi. Dan tidak ada jaminan, sungguh pun kementerian sudah mengumumkan bahwa ini semuanya akan ditanggung APBN, tetapi daerah masih belum percaya bahwa ini akan ditanggung oleh APBN, sehingga sampai 2022 ada beberapa daerah yang sudah mengumumkan tidak akan menerima formasi P3K. Oleh karenanya, lewat forum paripurna ini kami mohon kepada pimpinan DPR, kalau perlu ada rapat gabungan lagi supaya mengumpulkan beberapa kementerian menyelesaikan problematika ini, karena komitmennya adalah menyelesaikan honorer menjadi ASN, baik itu PNS maupun P3K. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amin Aka, nomor anggota A447, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dapil Jawa Timur 4, Jember dan Lumajang. Ibu Ketua, para pimpinan, rekan-rekan anggota, serta hadirin sekalian yang saya hormati, sudah 5 bulan krisis minyak goreng di negeri ini terjadi. Harga melambung tinggi yang kemudian disusul dengan kelangkaan. Sebulan lebih kita menyaksikan rakyat di berbagai daerah harus mengantri panjang demi 1-2 liter minyak goreng, bahkan ada yang sampai meninggal karena kelelahan. Arut-marut tata kelola minyak goreng di sebuah negeri penghasil 58% sawit dunia, dan ini yang terbesar, adalah sebuah ironi. Terlebih, hal itu berlangsung selama berbulan-bulan. Tahun 2021 Indonesia memproduksi 46,88 juta ton CPO
tahun 2020 sebesar 47,03 juta ton, tahun 2019 sebesar 47,18 juta ton. Kebijakan DMO sebesar 20%, faktanya sampai saat ini tidak berjalan efektif karena kelangkaan semakin menjadi-jadi. Wibawa pemerintah pun dipertaruhkan. Saya memandang karut-marut minyak goreng disebabkan oleh 3 kemungkinan. Pertama, kebijakan DMO tidak dipatuhi. Yang kedua, DMO dipatuhi tapi CPO hasil DMO tidak sampai ke tangan produsen minyak goreng. Dan ketiga, banyak penimbun dan atau ekspor ilegal minyak goreng. Pemerintah mempunyai semua instrumen untuk bisa menegakkan aturan yang sudah dibuat. Tidak seharusnya Satgas Pangan misalnya menjadi macan ompong. Terlebih aturannya sudah jelas. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 107 tegas memberi sanksi penjara 5 tahun atau denda 50 miliar bagi siapapun yang menimbun kebutuhan pokok. Dalam Permendak Nomor 6 Tahun 2022 yang mengatur kewajiban DMO 20% serta harga eceran tertinggi minyak goreng, ada sanksi pencabutan izin bagi pelaku usaha yang melanggar. Konglomerasi produsen CPO di mana 49% produksi sawit dikuasai hanya oleh 5 produsen saja, seharusnya memudahkan pemerintah untuk mengontrol kebijakan DMO CPO ini. Jika mereka taat DMO, setidaknya 70% kebutuhan minyak goreng untuk rumah tangga sudah bisa dipenuhi dari 5 produsen sawit itu. Kita prihatin karena banyak industri minyak goreng baik kelas menengah maupun kecil, yang mereka tidak menguasai produksi CPO harus gulung tikar karena tidak memperoleh pasokan CPO dari DMO. Mereka mati di negeri lumbung sawit. Agar efektif dan berkeadilan, fokuskan saja kebijakan DMO kepada eksportir CPO yang menguasai usaha dari hulu sampai hilir. Dan dari lebih 35 produsen minyak goreng di Indonesia, hanya 16 saja yang menguasai usaha dari hulu hingga hilir secara terintegrasi. Melalui sidang dewan yang terhormat ini, saya meminta pimpinan untuk mendesak pemerintah agar segera menghentikan krisis minyak goreng ini. Hentikan penderitaan rakyat dengan membuat kebijakan yang pro rakyat kecil dan mengawalnya dengan sebaik-baiknya. Juga kebijakan yang berkeadilan bagi pelaku usaha kecil dan menengah, karena mereka adalah pahlawan ekonomi bangsa ini. Terima kasih pimpinan. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.